ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 1511 atau hadis pertama dari bab ini. Bab tahrimul ghibah, haramnya ghibah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyaqul khairan, hendaklah. Kalau hendaklah biasanya konotasi dalam bahasa kita sekedar anjuran, lebih baik. Ini wajib ya. Maka falyaqul khairan diterjemahkan hendaklah dia mengucapkan kalimat yang baik. Saya kira kurang tepat. Harus wajib dia mengucapkan kalimat yang baik. Aul yasmut, atau diam. Jadi ada dua pilihan, berbicara yang benar, yang baik, atau diam. Lebih baik diam. Kalau ngomong tidak baik, mungkin karena sudah kebiasaan, saking kebiasaan belasan tahun, puluhan tahun ngomong jorok, ngomong bohong, ngomong tidak baik, lebih baik diam ya. Insya Allah nanti terlatih untuk tidak bohong, untuk tidak ngomong jorok, untuk tidak ghibah, untuk tidak membicarakan keburukan sesama muslim. Diawali dari diam ya. Kaum salaf, bahkan termasuk Abu Bakar, ada riwayat itu sering mengulum batu. Agar apa? Agar tidak ngomong, untuk menjaga lisannya itu. Padahal kita tahu ucapan beliau adalah ucapan yang baik. Maka bagaimana kalau selama ini kita berbicara dan selalu keluar yang buruk-buruk, yang bohong dan seterusnya. Salah satu penyakit dalam hal pembicaraan itu bohong. Orang biasa bohong begitu mudahnya, begitu entengnya berbohong ya. Lebih baik diam. Dan hati-hati pemahaman Khawarij di sini. Orang Khawarij akan membawa hadis ini bahwa bohong, ngomong tidak baik, dusta, kafir. Ini bahayanya Khawarij. Dari mana? Ini barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomongnya harus baik. Berarti kalau ngomongnya tidak baik, bohong, dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, apa? Kafir. Ini begitu dangkalnya kesimpulan orang-orang Khawarij. Yang mengucapkan ini kan Nabi SAW. Beliau yang paling tahu maksud ucapan ini. Sementara beliau tidak pernah mengkafirkan seorang muslim yang berbohong, yang minum khamar, yang berjudi, yang berzina, bahkan tidak sholat.
bahkan tidak sholat. Berselisih para ulama, apakah meninggalkan sholat itu kafir atau tidak. Yang rajih insyaallah tidak, bahwa itu dosa yang sangat besar sekali, betul. Tapi kafir, ini menjadi pembahasan. Ambil contoh antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, sahabatnya atau muridnya. Imam Syafi'i menganggap Imam Ahmad sebagai sahabatnya. Imam Ahmad menganggap Imam Syafi'i sebagai gurunya. Bahkan Imam Syafi'i mengakui keunggulan, kelebihan Imam Ahmad dalam masalah periwayatan hadis. Oleh karena itu Imam Ahmad yang jauh lebih muda memiliki kitab hadis. Adapun Imam Syafi'i yang lebih tua tidak punya kitab hadis. Adanya kitab Al-Risalah dan seterusnya, bukan kitab riwayat. Kalau Musnad Ahmad kan jelas kitab riwayat hadis, sebagaimana Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi dan seterusnya. Nah, di sini berselisih antara dua imam besar. Istilah orang kita mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali. Kita tahu Imam Ahmad termasuk yang berpendapat seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan lain-lain, tidak sholat kafir. Apapun alasannya, malas. Ya. Adapun alasannya yakin sholat tidak wajib, sepakat para ulama kafir. Meyakini bahwa sholat tidak perlu, tidak wajib, menolak kewajiban sholat lima waktu, sepakat para ulama kafir. Ini bukan karena itu, karena malas. Dia yakin sholat itu wajib, tapi dia tidak sholat karena rasa malas, bagaimana banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, ini para ulama berselisih kafir apa tidak. Imam Ahmad berpendapat kafir dengan alasan malas. Kata Imam Syafi'i tidak. Ada dialog menarik antara beliau berdua. Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Ahmad, kalau tidak sholat itu kafir, gimana cara tobatnya supaya tidak jadi kafir? Dijawab oleh Imam Ahmad, ya sholat. Kata Imam Syafi'i, nggak sah. Sholat nggak sah. Loh kok nggak sah? Ya orang kafir sholat nggak sah. Ya, sekarang ada orang Kristen, Buddha, Hindu, tiba-tiba kesini sholat, sah apa tidak? Ya tidak sah. Harus baca syahadat dulu. Harus baca syahadat sambil meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah. Nah, maka Imam Ahmad merawat jawabannya. Ya kalau begitu syahadat. Diralat jawabannya oleh Imam Ahmad. Kalau begitu syahadat, bukan sholat. Kalau sholat kan nggak sah tadi. Syahadat. Kata Imam Syafi'i, sudah, dia sudah syahadat gitu. Dan dia tidak mengingkari syahadatnya, artinya dia tetap meyakini bahwa satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia sudah meyakini. Dari dialog ini tegaklah hujah Al-Imam Syafi'i, Syekh Albani, Syekhul Islam dan lain-lain, bahwa tidak sholat adalah dosa yang sangat besar sekali, yang terbesar setelah syirik tentunya, tapi tidak kafir. Masih ingat hadis Bitokoh? Masih ya, insya Allah. Di dalam hadis Bitokoh ini, si fulan ini
kebaikannya ada berapa? Dalam hadis yang sangat terkenal dengan hadis bitokoh itu kartu. Si fulan ini kebaikannya ada berapa? Ada satu. Kebaikannya cuma satu. Apa? La ilaha illallah. Dia hanya meyakini bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Itu dong. Berarti tidak pernah sedekah, tidak pernah zikir, tidak pernah wirid, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah sholat. Ya kalau pernah sholat tidak mungkin dikatakan kebaikannya cuma satu. Antum tahu si fulan ini, entah siapa namanya ya, apakah di jagat raya alam semesta ini cuma satu atau ada beberapa? Tidak dijelaskan di situ. Yang jelas ada, mungkin cuma satu. Ada orang yang belum pernah sholat, belum pernah saum, belum pernah zakat, haji, zikir, wirid, baca Al-Quran, sholako dan seterusnya, tidak punya kebaikan. Mungkin dia berzina, minum khamr, berjudi, segala keburukan dia lakukan. Cuman dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah satu-satunya, ya, dan Muhammad Rasulullah tentu. Kemana orang ini akhirnya? Neraka apa surga? Surga. Surga. Kalau dia kafir, tidak mungkin dia masuk surga. Mana ada orang kafir masuk surga? Mustahil. Mustahil orang kafir masuk surga, sebagaimana mustahilnya seekor unta masuk lubang. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Mustahil kan? Sementara dia masuk surga, berarti jelas dia tidak kafir. Disinilah semakin tegak hujahnya Imam Syafi'i, Syekh Al-Albani dan lain-lain, bahwa tidak sholat dosa yang sangat besar, lebih besar dari dosa apapun, tapi tidak kafir. Di sini orang-orang Khawarij begitu mudahnya mengkafirkan sesama muslim. Salah satu dalil yang dipakai ini dia, karena taruhannya beriman kepada Allah dan hari akhir. Harus baik ucapannya. Kalau ucapannya tidak baik, ya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak beriman kepada Allah, ya kafir. Enteng sekali, mudah sekali menyimpulkan. Beda dengan ulama Ahlus Sunnah. Ini ayatnya, ini hadisnya, kumpulkan dalil-dalil, semua dikumpulkan, baru disimpulkan. Inilah para ulama, inilah orang yang berilmu, inilah Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan lain-lain. Adapun anak-anak muda Khawarij ini, karena saking dangkalnya ilmunya, saking buruk pemahamannya, membaca satu ayat, membaca satu hadis, langsung disimpulkan, termasuk hadis ini. Dan kita dapati sampai hari ini ada sekelompok kaum muslimin yang buru-buru seperti ini, mudah sekali mengkafirkan sesama muslim. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, Imam Bukhari dan Muslim. Beliau tidak membawakan fawaid karena ini pengulangan dari hadis 309. Kita lanjut 1512. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini pertanyaan Abu Musa al-Asy'ari. Ayyul muslimina afdal? Muslim yang seperti apa yang paling mulia, yang paling utama itu muslim yang seperti apa? Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yaitu seorang muslim yang dimana kaum muslimin yang lain, teman-temannya, tetangganya, saudaranya, teman sekantornya dan lain-lain selamat. Selamat dari apanya? Dari lidahnya, dari mulutnya. Kalau orang-orang di sekitar kita selamat dari lisan kita, berarti insya Allah kita menjadi muslim yang afdal.
Afdal di sini isim tafdhil, lebih baik atau terbaik. Ya. Kita sering melihat sebagian orang nggak ada temannya, nggak ada saudaranya, nggak ada tetangganya yang selamat dari mulutnya. Mungkin antum pernah ketemu orang seperti itu. Siapapun diomong, omong keburukannya, bahkan kadang-kadang dicampur dengan fitnah, buhtan. Ada orang jenis itu. Waliyadzubillah, jangan sampai kita menjadi manusia jenis itu. Kita bikin tetangga kita, saudara kita, teman kita, sekantor kita selamat dari lisan kita. Walaupun kita tahu si fulan pernah minum khamar, si fulana hamil di luar nikah misalnya, hamil duluan baru nikah misalnya, si fulan selingkuh, kita tahu, tapi mereka ini selamat dari lisan kita. Karena dari segi manfaat nggak ada manfaatnya, kecuali anak kita atau putri kita sedang dilamar orang. Ini kan ada kepentingan. Kita nggak kenal si fulan yang melamar anak kita, tentu kita waspada. Jangan sampai dia ahli maksiat, jangan sampai dia ahlul bidah, jangan sampai dia laki-laki yang jarang sholat. Maka kita apa istilahnya, kasakusuk ya, cari tahu. Ada perlu ya. Tapi kalau tetangga kita berzina, teman sekantor kita minum khamar, si fulan selingkuh, ya apa urusan? Masing-masing sudah. Kita tidak akan ditanya oleh Allah. Ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dan tetanggamu dan teman-temanmu dari api neraka. Ada ayat seperti itu? Tidak ada. Cuman ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian, anak istri kalian, udah cukup. Selebihnya kita tidak akan ditanya, udah biarkan. Mau berzina, minum khamar, berjudi, tidak sholat, kita tidak akan ditanya ya. Kalau kita ada kesempatan amar ma'ruf nahi munkar, bagus, tapi tidak wajib. Kita ajak saudara-saudara kita untuk sholat, bagus, tapi tidak wajib ya. Wayadihi, dan tangannya. Ada dua berarti, lisan dan tangan, mulut dan tangan, selamat ya. Maka jika ada tetangga kita, ada teman kita, saudara kita yang tidak selamat dari tangan kita, mungkin mentang-mentang kita kaya raya, kuat, maka teman salah sedikit kita pukul, bawahan salah sedikit kita tendang misalnya, berarti tidak masuk di sini, tidak selamat dari tangan kita ya. Seorang muslim, sekali lagi, orang yang dimana kaum muslimin yang lain, teman-teman dia, tetangga dia, saudara-saudara dia selamat dari lisan dan tangan ya. Muttafaqun alaih. Fikul hadis ada 3. Yang pertama, an-nahyu an idza'il muslimina qawlan wa amalan. Larangan menyakiti kaum muslimin dengan ucapan dan perbuatan. Bolehkah kita mengkias ucapan di sini? Boleh, bahkan harus ya. Jangan sampai ada orang yang mengatakan di sini cuma ucapan dan perbuatan, lisan dan tangan ya. Saya menyebarkan aib kaum muslimin, tapi enggak dengan lisan saya, enggak dengan tangan saya ya. Dengan apa? Dengan tulisan saya. Enggak ada di sini. Ini mazhab apa? Masih ingat? Mazhab yang tidak mengenal kias. Mazhab Zahiriyah.
madhab Dhahiriyah itu sesat karena nggak mau pakai kias. Nah, kalau untuk wudu, tayamum, azan, qomat, tawaf, sa'i, ruku, sujud, betul nggak boleh pakai kias. Itu ibadah mahdoh. Tapi hal seperti ini, mereka Daud Az-Zahiri diteruskan oleh Ibnu Hazm itu tidak mengenal kias. Berarti menyakiti kaum muslimin dengan tulisan nggak masalah, nggak ada di sini. Yang penting bukan dengan mulut, bukan dengan tangan. Kan jadi batil, sesat. Disinilah tegaknya kias. Oleh karena itu orang-orang Dhahiriyah itu kalau punya anak perempuan, Neng, masih gadis ya, Neng, maukah ayah nikahkan kamu sama Fulan? Si anaknya jawab, ya ayah, saya mau. Ya, betul nggak dikawinin. Kenapa? Karena menyalahi dalil. Ya, apa kata Nabi? Seorang gadis kalau dia setuju dinikahkan dengan Fulan, gadis itu akan diam. Kok dia nggak diam? Dia jawab, ya saya mau Pak. Ya jangan dikawini. Kan jadi rusak. Karena nggak pakai kias. Ya. Kias apa? Aulawiyah. Atau mafhum muwafaqah. Artinya, ya ketika diam saja harus disimpulkan mau, setuju. Apalagi bilang ya ayah saya mau, ya udah jelas itu. Tapi bagi kaum Dhahiriyah nggak mau. Kalau betul-betul berdasarkan nas teks, tidak boleh ada kias, baik aulawiyah atau musawah atau al-aqs. Kan ada 3 jenis kias. Ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah, ada yang disamakan, sebagaimana narkoba, ekstasi disamakan dengan khamr di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang sesat, yang tidak boleh adalah kias dalam hal ibadah. Apa tadi? Mahdoh. Ini yang haram. Ini yang tidak boleh. Ya. Enggak ada riwayat Nabi mengangkat kedua tangannya ketika takbir 7 kali di rakaat pertama salat Id, takbir 5 kali di rakaat kedua salat Id. Betul, tapi dikiaskan dengan takbiratul ihram. Ini yang tidak boleh. Ini kan ibadah mahdoh. Gitu. Betul tidak ada riwayat Rasul dan para sahabat salat qobliyah Jumat tapi dikiaskan dengan qobliyah zuhur. Ini yang tidak boleh. Ya. Kalau haji kan ada tawaf wada, umrah dikiaskan. Sementara tidak ada riwayat Rasul dan para sahabat tawaf wada ketika umrah. Ya. Habis wudu baca apa? Syahadat ya. Nah, saya enggak wudu, bisanya tayamum. Baca apa? Ya syahadat pula. Tunggu keterangan. Apakah ada keterangan dari Rasul dan para sahabat baik secara lisan atau perbuatan membaca syahadat setelah tayamum? Dan begitu seterusnya. Karena ibadah mahdoh tidak boleh memakai kaidah kias. Kalau ghairu mahdoh harus. Bukan boleh lagi, harus. Kalau tidak boleh ada kias, ya tadi bahaya sekali kan. Rusak sekali pemahaman seorang ayah yang menawarkan putrinya untuk nikah dengan si fulan, dijawab mau, malah nggak dinikahkan. Gitu ya. ولذلك ذكر اللسان للدلالة على القول وذكر اليد للدلالة على الفعل. Oleh karena itu disebutkan lisan
ini untuk ucapan, disebutkan tangan untuk perbuatan. Berarti ya kaki, ya sikut, ya kan? Dia bisa menyakiti seorang muslim dengan sikutnya atau dengan kepalanya, ya. Bukan sekedar tangan. Nah, kalau hari ini untuk lisan bahkan hampir-hampir tidak terdengar, ya, hampir-hampir jarang sekali pakai lisan. Lebih banyak pakai jempol, pakai tulisan. Dia menggibah, dia menyebarkan aib sesama muslim lewat tulisannya di medsos, internet dan lain-lain. Apakah masuk di sini? Jelas. Sekali lagi kita memakai kias. Yang kedua, al-muslimuna maratib. Seorang kaum muslimin itu martabat ya, martabatnya beda-beda, tidak berada dalam satu tingkat. Bahkan antara siapa misalnya Hasan Husain, sama-sama cucu Nabi, sama-sama anak muda, waktu itu sama-sama anak Ali bin Abi Thalib, apakah derajatnya sama persis? Tidak. Bahkan antara Abu Bakar dan Umar sama persis? Tidak. Antara Bukhari dengan Muslim sama persis? Tidak. Wa afdaluhum man mana'a syarrahu an ibadillah. Maka seorang muslim terbaik adalah yang menahan keburukannya dari hamba-hamba Allah. Ini baik sekali. Teman-temannya, tetangganya, saudara-saudara aman. Aman dari mulutnya, aman dari tangannya. Ini muslim yang luar biasa. Maka antum yang sudah terbiasa menjaga rahasia saudara-saudara antum, teruskan. Jangan gatal mulut. Kan mulut kita suka gatal, ya. Semobil ngobrol gitu ya, nggak ada yang tahu semobil, kita doang yang tahu. Si fulan selingkuh misalnya, si fulan begini begitu, ya. Jangan gatal, alihkan pembicaraan yang lain. Jangan gibah, nggak ada gunanya, kerugiannya sangat besar. Yang terakhir, man'u syarri yastalzimu badl al-ma'rufi wal khairi lil muslimin. Menghindari keburukan kepada sesama muslim ini melazimkan otomatis dia melakukan hal yang ma'ruf, kebaikan bagi kaum muslimin. Jadi tidak tidak nol, tidak artinya ada kebaikan di sini. Bukan sekedar saya tidak menyakiti saudara saya tidak menyebar aib saudara saya, tidak sebatas itu, tapi membantu, menolong, meringankan bebannya, membela yang jarang kita lakukan, ya, membela sesama muslim dari kejauhan. Misalnya kita sedang ngobrol berempat, berlima, di dalam obrolan ini menjelekkan si fulan. Kita tahu persis si fulan nggak seperti itu. Kadang kita diam, ya. Yang terbaik kita bela si fulan. Enggak. Saya yakin betul si fulan tidak seperti itu. Nah, ini akan menjadi hujah, ya, akan menjadi di tabungan kita membela saudara kita.
Ya, 1513. Wa an Sahl bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lahyaihi, barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di dua rahangnya. Apa yang ada di dua rahang? Lidah. Barang siapa yang menjamin untukku untuk menjaga lidahnya yang ada di dua rahangnya itu. Pertama. Yang kedua, wa ma baina rijlaihi, yang ada di dua kakinya. Farji, kemaluan. Dijaga, lidahnya dijaga, kemaluannya dijaga. Adman lahu, maka aku akan jamin dia pasti masuk surga. Adman lahu jannah. Ya. Man di sini siapa? Man di sini siapa? Seorang muslim. Enggak mungkin seorang kafir. Man di sini muslim. Kalau dia kafir, mau dia jaga betul lisannya, kemaluannya, akhlaknya bagus, amanah, jujur dan seterusnya, tetap kekal di neraka selama-lamanya. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka taulah kita dari sini, man di sini adalah seorang muslim, bukan kafir. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ada 4. Yang pertama, wujubu hifdzil jawarih wal aqdah wa isti'maluha fi ta'atillah. Wajib menjaga jawarih, anggota badan, dari mulai mata, tangan, kaki, lisan, semua berada di bawah kendali kita. Mau melihat aurat apa tidak terserah kita, mau menggibah atau tidak terserah kita, mau mendengarkan hal buruk atau tidak terserah kita, itu ada di bawah kendali kita. Yang tidak ada di bawah kendali kita apa? Ada di kita nih, tapi di luar kendali kita apa? Hati. Untuk hati di luar kendali kita. Oleh karena itu, keburukan-keburukan yang masih tersimpan di hati, hasad yang masih tersimpan di hati, sombong yang masih tersimpan di hati, suudzon yang masih tersimpan di hati, belum berdosa. Belum berdosa. Karena hati bukan kita yang menguasai. Yang menguasai hati kita adalah Allah. Maka dikatakan Allah itu membolak-balikkan hati manusia. Ya. Adapun tangan, kaki, farji, lisan, mulut, mata, kita yang pegang kendali. Maka ketika kita melakukan keburukan, ya dosa. Adapun keburukan di hati, tidak dosa. Tidak dosa. Ya. Apalagi setelah turun ayat apa? Awalnya kan dosa itu. Sebelum turun ayat apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebelum turun ayat ini dosa. Ketika turun, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Keburukan apapun yang engkau sembunyikan dalam hati atau yang engkau tampakkan, sama, Allah akan bikin perhitungan, hisab, yuhasibkum billah. Para sahabat faham akan ayat ini, maka para sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan berlutut memeras, ya Rasulullah, kullifna minal amal. Ya Rasul, selama ini kita dibebani amal-amal,
untuk sholat insya Allah sanggup, untuk puasa insya Allah sanggup, untuk zakat, haji, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, insya Allah sanggup. Tapi untuk kali ini berat ya Rasul. Apa? Menjaga hati. Jadi keburukan hati itu mau ditampakkan, mau disembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah bikin hisab, Allah bikin perhitungan. Berat sekali, karena para sahabat faham makna ayat. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Apakah kalian akan mengucapkan seperti ucapan Bani Israel, sami'na wa ata'na. Kami dengar tapi kami nggak bisa taat. Itu ucapan Bani Israel. Jangan ucapkan sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat itu belum turun. Tapi Nabi sudah menasihati para sahabat, ucapkanlah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ampuni kami ya Allah, kepadamu kami akan kembali. Mental para sahabat adalah mental yang menjadikan sabda Nabi di atas segala-galanya. Ini sabda Nabi, ini perintah Nabi, ya sudah. Walaupun berat seperti apa, mereka mengucapkan kalimat itu berulang-ulang. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Diulang-ulang ucapan itu, menirukan ucapan Nabi. Besoknya atau lusanya turun ayat selanjutnya menghapus ayat tadi. Apa bunyinya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya. Nggak sanggup. Kalau hati kita selalu bersih, nggak ada kotor, nggak ada apa istilah kita, nggak ada pikiran ngeres, nggak mungkin. Nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Selagi itu masih tersimpan di hati, nggak masalah. Ketika kita ucapkan, baru masalah. Ya. Yang penting mulut tidak bisa. Ada teman antum pengangguran, hampir setiap hari datang ke rumah antum, makan, kopi, gratis. Ya, antum maklum, bagus. Ya kan, antum baik misalnya ya, mungkin teman dari kecil. Satu ketika dia cerita. Satu ketika dia cerita habis dapat warisan 100 juta misalnya. Satu ketika dia cerita habis dapat warisan 100 juta, sudah ditransfer, sudah di tangan lah. Ya. Datang ke rumah antum masih seperti kemarin-kemarin, ya. Makan, ngopi, nggak bawa tentengan apapun. Cerita seperti itu, ya. Mulut antum bisa diem, ya. Hati antum bisa diem nggak? Ya, insya Allah nggak bisa diem. Ya, ini otaknya di mana, gitu ya? Ya pantasnya ya bawa gorengan lah, ya syukur-syukur bolu apalah yang enakan dikit. Itu di hati kita belum berdosa, belum berdosa. Ya, kalau antum ucapkan baru. Insya Allah nggak bisa diem hati antum. Mulut bisa, hati nggak bisa. Kalau dia cerita sendiri, kecuali dia nggak cerita. Begitu kira-kira contoh betapa hati itu bukan kita yang menguasai, Allah yang menguasai hati kita. Oleh karena itu berapa banyak seorang wanita cantik sekali, dia mau dipersunting oleh laki-laki yang jelek atau sebaliknya, ya, karena rasa cinta di hati ada di kendali kuasa Allah, bukan kita. Ya. Wujubu hifdzil lisan anin nutqi bima la yasugu syar'an mimma la hajata lil mutakallimi bihi.
Wajib menjaga lisan, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak syar'i, yang tidak hajat bagi kita si pembicara. Apa untungnya mengucapkan kalimat-kalimat sialan, cacian, makian? Apa untungnya? Nggak ada hajat. Tidak ada hajat sama sekali. Apa yang tidak ada hajat kita mengucapkannya, tahan. Jadikan mulut kita itu setiap kali mengucapkan kalimat yang ada adalah kebaikan, kebenaran. Yang ketiga, a'zamul bala'i 'alal mar'i fid dunya lisanuhu wa farjuhu. Ujian terbesar, musibah besar yang menimpa seseorang di dunia ini adalah ujian yang sangat berat, adalah lisan dan farji. Lisan dan farji. Ada kalanya lisannya, ada kala farjinya. Ada kalanya dua-dua. Ya. Mungkin dia bisa jaga lisannya, dia nggak bisa jaga farjinya. Mungkin dia bisa jaga farjinya, dia tidak bisa jaga lisannya. Maka kita harus bertekad bisa menjaga dua-duanya. Maka jangan membuka celah. Jangan sombong, saya kuat, saya tahan. Jangan. Untuk masih ingat, terhadap orang lain kita disuruh husnudzon. Terhadap diri kita sendiri kita disuruh suudzonlah terhadap diri kita sendiri. Saya nggak sanggup, saya nggak kuat, saya nggak mampu. Iman saya tidak seperti imannya orang-orang saleh. Lebih baik merasa sebagai ahli maksiat daripada merasa sebagai orang saleh. Ya. Maka orang yang bisa menjaga dua anggota badannya inilah, maka beruntung dia, bahagia dia, selamat dia. Yang terakhir, al-bu'du 'anil ma'asi sababun lidukhulil jannati ba'da rahmatillahi ta'ala wa fadli. Menjauhkan diri dari maksiat adalah menjadi sebab untuk menjadi lantaran untuk masuk surga. Jadi asbabnya kita jauh dari maksiat. Insya Allah ini menjadi asbab untuk masuk surga. Tentu setelah rahmat Allah, karunia Allah. Tanpa rahmat Allah, ya sia-sia. Walaupun kita jaga diri kita dari berbagai macam maksiat, tapi kita tidak mendapatkan rahmat Allah, gak mungkin kita bisa masuk surga. Sebagaimana contoh di kiri kanan kita, orang baik, orang jujur, orang amanah, dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah, mati masuk neraka dan kekal. Kenapa? Tidak baca syahadat, atau dia masuk aliran sesat yang keluar dari 73. Di mana? Ya kekal di neraka. Walaupun baik, jujur, amanah, berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Maka rahmat Allah, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kalian masuk surga bukan karena amal. Tidak ada manusia yang masuk surga karena amal. Semua yang masuk surga karena rahmat Allah. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga seperti itu ya Rasul? Bukan karena amal engkau ya Rasul? Iya. Aku masuk surga kelak bukan karena amalku, tapi karena rahmat Allah. Lalu apa fungsi amal? Masih ingat? Apa fungsi amal? Salat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran dan seterusnya. Apa?
Di surga mana? Di surga yang tingkat keberapa? Itu tergantung dari amal kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan seterusnya. Adapun masuknya karena rahmat Allah. Nah, nanti di surga kan ya, luar biasa, tingkatannya sangat luar biasa. Ya, walaupun sama-sama di surga Firdaus, walaupun sama-sama di surga Aden, apakah sama persis? Tidak. Tergantung apa? Tergantung amal. Tergantung amal. Lihat aja antum dari yang pernah kita lewati dulu kan, keutamaan sholat berjamaah, keutamaan wudu, keutamaan saum, bahkan keutamaan makan dari pinggir. Luar biasa, semua ada keutamaan. Itu yang akan menentukan kita berada di surga yang mana. Bukan yang akan menentukan kita masuk surga atau tidak. Sekali lagi, kita masuk surga atau tidak adalah karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Dengan demikian, kita tidak boleh menyombongkan amal kita. Hampir 30 tahun saya tidak pernah meninggalkan salat berjamaah misalnya. Hampir 20 tahun saya tidak pernah absen bangun malam misalnya. Jangan dianggap bahwa dengan amal-amal itu kita akan masuk surga. Sekali lagi, hanya dengan rahmat Allah kita bisa masuk surga. Dengan demikian harus diminta, memohon, meminta, merengek. Bukan memastikan saya sudah begini pasti masuk surga, saya sudah begini pasti selamat dari neraka. Tidak. Wallahu. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.